Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nianisina Aprilia dari kelas PTI 1A. Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan secara lengkap dan detail tentang program Pascal yang berjudul pengurutan jumlah n. Program ini dibuat untuk mengurutkan sejumlah bilangan berdasarkan digit terakhirnya, atau lebih tepatnya angka satuan dari masing-masing bilangan. Dan kalau digit terakhirnya sama, maka kita akan bandingkan nilai utuhnya dan yang lebih kecil akan ditempatkan lebih dulu. Program ini sangat cocok untuk latihan logika, sorting dengan kondisi ganda dan juga pengolahan input baris yang berisi banyak angka. Di slide ini ada tujuan program. Meminta pengguna memasukkan beberapa angka dalam satu baris, mengurutkan angka tersebut berdasarkan digit terakhir atau satuan dari setiap angka. Yang kedua, jika digit terakhirnya sama, maka dibandingkan berdasarkan nilai terkecil. Yang ketiga, menampilkan hasil akhir setelah diurutkan. Di slide ini ada program pengurutan jumlah n. Di awal kita menuliskan program pengurutan jumlah n sebagai nama program. Kemudian kita menggunakan usage script, yaitu library yang berguna untuk memakai perintah seperti clrs untuk memberikan layar, readline untuk membaca input dari user, dan return untuk menampilkan output ke layar. Lalu di slide ini ada bagian membuat tipe data baru bernama tdata. Tdata adalah record atau struktur data yang hanya menyimpan satu nilai, yaitu sebuah integer. Kenapa kita menggunakan record padahal cuma satu nilai? Karena ini membuat program jadi lebih terstruktur dan fleksibel. Kalau suatu saat kita mau menambahkan atribut lain ke setiap angka, misalnya ID atau label, tinggal tambahkan record ini. Lalu di sini ada variabel yang digunakan. Di bagian ini kita mendeklarasikan semua variabel yang diperlukan oleh program. Ada n untuk menyimpan jumlah angka yang akan dimasukkan user. Lalu ada data, adalah array yang menyimpan hingga 1000 angka masing-masing berupa record tdata. Lalu ada temp, digunakan saat kita ingin menukar data dalam proses sorting. Lalu ada baris, untuk menyimpan input satu baris yang berisi banyak angka, misalnya 12, 34, 56. Lalu ada token untuk menampung satu angka dari baris yang sudah dipisah. Ada spasi membantu kita menemukan posisi spasi dalam string saat memecah input. Lalu terakhir ada i dan j, adalah variabel pengulangan. Di slide ini ada fungsi digit belakang, yaitu mengembalikan digit terakhir dari sebuah angka. Caranya sangat sederhana, yaitu menggunakan operasi modulus 10. Misalnya 123 mod 10 sama dengan 3, digit belakangnya adalah 3. Lalu ada 98 mod 10, berarti 8, digit belakangnya adalah 9. Fungsi ini nanti akan kita gunakan saat membandingkan angka berdasarkan digit terakhirnya. Lalu di slide ini ada fungsi konversi string ke angka. Fungsi ini digunakan untuk mengubah string menjadi integer, tetapi tidak menggunakan fungsi bawaan. Kita menulis fungsi versi kita sendiri. Kenapa? Karena kita akan mengolah input yang berupa satu baris yang dipisahkan spasi, dan kita perlu konversi angka satu per satu secara aman. Misalnya, input string 42 akan diproses menjadi angka 42. Lalu di slide ini ada input dari pengguna. Pertama-tama, user diminta memasukkan jumlah angka yang ingin diurutkan, disimpan di variabel n. Lalu program meminta input angka-angka tersebut dalam satu baris, misalnya 42, 27, 19, 34, 31. Angka ini akan disimpan dalam variabel baris sebagai satu string. Lalu di slide ini ada memecah input menjadi angka. Di bagian ini, program akan memecah input baris menjadi angka satu per satu menggunakan post. Untuk mencari spasi pertama,
Lalu kedua, copy untuk mengambil angka di depan spasi. Yang terakhir, delete untuk menghapus angka yang sudah diambil dari string. Setelah dipisah, angka dikonversi menjadi integer menggunakan fungsi strong is simple dan dimasukkan ke array data. Lalu di slide ini ada proses pengurutan. Bagian ini adalah proses sorting menggunakan bubble sort, tapi bukan sorting biasa. Sorting ini berdasarkan dua kondisi. Yang ke satu, urut berdasarkan digit belakang dari angka. Jika digit belakangnya sama, maka urut berdasarkan nilai angka terkecil. Contoh, 42 dan 32 sama-sama digit belakang 2, tapi 32 lebih kecil, maka 32 lebih dulu. Selama proses ini, kita akan menukar posisi dua angka menggunakan variabel temp jika syarat pengurutan terpenuhi. Lalu di slide ini ada syarat tukar. Penjelasannya, tukar jika digit belakangnya lebih besar, jika digit belakangnya sama, nilai yang lebih besar pindah ke belakang. Lalu di sini ada slide menampilkan hasil. Setelah proses pengurutan selesai, program akan menampilkan hasilnya ke layar satu persatu dari urutan yang sudah selesai. Lalu di sini ada contoh kasus, masukkan jumlah angka 5. Masukkan angkanya 42, 27, 19, 34, 31. Ambil digit belakang 42, 2, 27, 7, 19, 9, 34, 4, 31, 1. Setelah diurutkan berdasarkan digit belakang, lalu berdasarkan nilai. Seperti ada yang di tabel ini. Lalu di slide terakhir ada kesimpulan. Jadi program pengurutan jumlah n ini mengajarkan kita banyak hal, diantaranya bagaimana mengambil input banyak angka dalam satu perbaris, cara mengubah string menjadi angka, logika sorting dengan dua syarat, digit terakhir dulu lalu nilai angka, penggunaan tipe data record untuk menyimpan data dengan struktur rapi. Program ini cocok sebagai latihan logika dan memperkenalkan kita pada teknik pengolahan string dan algoritma sorting yang lebih fleksibel. Sekian penjelasan lengkap dari program Pascal pengurutan jumlah n. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.